Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat untuk selalu terus belajar. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7 yang berjudul kebersamaan dengan subtema kebersamaan di rumah. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang cerita dan isi dongeng. Baiklah anak-anak, Ibu berharap nantinya setelah pembelajaran kali ini, kalian akan mampu membandingkan sifat tokoh dan watak tokoh dalam sebuah cerita dongeng tersebut. Sebelum kalian membaca isi dongeng tersebut, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tokoh dan amanat dalam sebuah cerita. Dalam sebuah cerita, terdapat dua unsur. Yang pertama, unsur intrinsik, yaitu tema, tokoh, latar, sudut pandang, gaya, bahasa, amanat, serta alur. Unsur yang kedua adalah unsur ekstrinsik, yaitu latar belakang penulis dan latar belakang masyarakat serta nilai yang terkandung dalam sebuah cerita tersebut. Cerita yang kita sampaikan hari ini adalah tokoh dan amanat dalam sebuah dongeng. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin sebuah cerita. Tokoh dalam sebuah cerita ada dua macam. Yang pertama, tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan dalam sebuah cerita. Yang kedua adalah tokoh figuran, yaitu tokoh yang memiliki peran yang tidak terlalu penting dalam sebuah cerita, tetapi memiliki keterkaitan dengan tokoh utama. Anak-anak dalam tokoh sebuah cerita memiliki watak yang berbeda-beda. Yang pertama adalah tokoh protagonis, adalah tokoh dalam cerita yang memiliki sifat baik. Yang kedua adalah tokoh antagonis, adalah tokoh dalam cerita yang memiliki sifat jahat. Kedua yang Ibu sampaikan hari ini adalah amanat. Amanat adalah pesan atau pelajaran yang dipetik dalam sebuah cerita. Untuk lebih jelasnya, ayo kita baca lagi cerita isi dongeng yang berjudul Kecerdikan Menimbulkan Kebaikan. Sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu ular sangat lapar, padahal ia sangat tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari ular sedang asik melahap makanannya. Ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Teriak ular mengancam tikus. Hai ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun hanya mengancam. Bisa. Ular sangat marah ejekan tikus. Lalu ia kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan memakannya. Waktu
terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dengan sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. "Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu," kata ular, mengagetkan tikus. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak untuk bisa lolos dari cengkraman ular. "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau pun akan mati." Sejenak ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri, kata tikus. Ular pun mengangguk tanda mengerti. "Baiklah, kalau begitu maafkan aku," kata ular. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, setelah kalian membaca isi cerita dongeng tersebut, nanti kalian akan ibu beri tugas di rumah. Nah, tugas kalian adalah membuat tabel dengan menyebutkan watak tokoh yang ada pada cerita dongeng tersebut. Nah, gimana anak-anak? Sudah bisa memahami apa belum? Nah, nanti kalau sudah selesai, kalian mengerjakan tugas di rumah. Hasilnya nanti dikirim lewat WA grup ya. Dan itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pelajaran hari ini. Dan Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.